Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu aja. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya siapkan beras, kurang lebih 1 kg beras sudah dicuci. Dan ini sudah dikasih kapur sirih ya teman-teman. Dan saya ini juga siapkan ini plastik anti panas. Jadi ini untuk membuat lontong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini si plastik ini saya isi dengan beras kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Jadi bagaimana cara bikin lontong praktis ini? Tinggal diisi dan diikat si plastiknya. Ini diikat ujungnya ya teman-teman. Nah, disisakan gelembung udara di ujungnya, jadi jangan semua diikat. Jadi dikasih jarak. Nah, ini ada jarak kan, nah di ujungnya. Lalu sedikit ditusuk-tusuk ya teman-teman. Jadi ini ditusuk-tusuk saja si plastiknya. Mau pakai apa alat tusuk ya teman-teman. Dan ini pun saya lagi rebus telur ya teman-teman. Siapkan air yang sudah mendidih teman-teman. Dan si lontongnya langsung direbus. Dan ini lamanya kurang lebih 2 jam ya teman-teman, sampai lontong ini matang. Itu ya teman-teman. Jadi tidak ada daun, bisa pakai plastik anti panas ya teman-teman ya. Dan ini si telur sudah matang ya teman-teman. Langsung diangkat, ditiriskan, langsung nanti dikupas ya teman-teman ya. Lalu saya siapkan ini ayam 1 kg, saya potong 8 ya teman-teman. Nah, ini hasil potongannya ayam dan ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi ini 1 kilo dipotong 8 ya. Lalu siapkan lagi air yang mendidih, kasih garam 1 sendok makan ya teman-teman. Diaduk campur rata. Dan si ayam ini langsung direbus di air garam ini ya teman-teman. Kira-kira sampai 3/4 matang ya teman-teman ya. Ini maksudnya biar tidak mudah basi nanti si ayamnya ya teman-teman, dan kotorannya keluar ya. Nah, ini ayamnya sudah 3/4 matang teman-teman. Jadi ini bisa diangkat, ditiriskan. Nah, jadi begini teman-teman caranya. Jadi biar nanti untuk opor ayamnya itu tidak mudah basi. Jadi ini sudah dibuang dulu kotoran atau darah bakterinya ya teman-teman. Langkah berikutnya lalu goreng si telur di minyak panas ya teman-teman. Dan ini dibolak-balik biar ada warna. Nah, ini warnanya sudah bagus. Langsung diangkat, ditiriskan ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya saya persiapkan ini bahan bumbu dasarnya. Itu ada bumbu dasar kuning, bumbu dasar merah. Ada 2 wadah, dan ini ada serai, daun salam dan jeruk. Dan ini ada kentang yang sudah dipotong-potong. Lalu ini ada telur yang sudah digoreng tadi. Dan ini ayam yang sudah direbus sama serai dan daun jeruk dan salam. Dan ini sedikit sayuran buat nanti sayur lodeh ya teman-teman. Oke, langsung saja ke proses berikutnya ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, ini goreng kentang dan minyaknya. Minyak terlalu panas ya teman-teman, jadi tidak apa-apa, sedikit goyang kameranya. Oke. Baiklah teman-teman, ini si kentangnya sudah matang dan langsung diangkat, ditiriskan. Warnanya sudah bagus ya teman-teman. Langkah selanjutnya siapkan ini goreng serai ya, dan lengkuas biar keluar harumnya. Lalu kasih daun jeruk dan daun salam, biarkan sampai mewangi ya teman-teman. Lalu tambahkan ini bumbu dasar merah ya teman-teman. Ini bumbu dasar merah ini terdiri dari bawang merah, bawang putih,
cabai merah ya teman-teman, dan ditumis kembali biar wangi. Lanjut teman-teman, jadi ini sudah mewangi, harum si bumbu ya, dan ini bisa tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh, lalu tambahkan gula 1/4 sendok teh. Jadi garam dan gula ya diaduk, lalu masukkan ini telur ya teman-teman. Jadi ini yang pertama saya masak telur dulu, ini telur balado ya teman-teman, dan ini diaduk rata terus biar sampai bumbunya nempel ya teman-teman ya. Dan tidak lupa terakhir dikasih ladaku secukupnya teman, atau merica bubuk, dan diaduk kembali. Ini sudah harum wangi, lalu bisa diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Jadi ini si telur baladonya udah jadi, dan warnanya menggoda sekali teman-teman. Tuh. Berikutnya saya akan bikin sambal goreng kentang, dan ini minyak bekas bumbu telur balado masih ada, saya goreng lagi serai salam lengkuas biar wangi ya. Dan ini sama-sama satu bumbu ya teman-teman, bumbu dasar merah, dan dimasukkan kembali bumbu dasar merahnya. Jadi bumbu dasar merah itu yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah. Nah, sedikit tambahkan air dan diaduk sampai rata, biarkan sampai harum wangi. Tambahkan geprek lengkuas. Lanjut teman-teman, bisa ditambahkan bumbu garam setengah sendok teh, dan tambahkan juga gula 1/4 sendok teh. Lalu bisa pakai sedikit lada bubuk ya, sedikit seujung sendok teh, dan bisa tambahkan penyedap 1/4 sendok teh teman. Langsung diaduk rata biar sampai harum dan wangi ya teman-teman. Lalu masukkan si kentangnya teman-teman, dan aduk sampai merata. Sudah tercampur, teraduk rata, dan sini hasilnya sudah bagus. Langsung saja diangkat, ditiriskan ya teman-teman. Jadi ini si sambal goreng kentangnya sudah jadi, dan nampak ngebul. Pokoknya pasti rasanya ini endul ya teman-teman. Mantap sekali ya warnanya. Oke, langsung saja ini ditiriskan. Langkah berikutnya saya siapkan panci atau wajan, kasih minyak sedikit, dan minyak udah panas. Lalu goreng 1 batang geprek serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas ya. Ini maksudnya biar wangi, si serainya tuh keluar ya teman-teman, jadi di minyaknya. Jadi saya lebih baik digoreng dulu ya. Lalu tambahkan bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning ini teman-teman, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri ya teman-teman, dan kunyit ya. Lalu tambahkan air sisa bumbunya teman-teman, dan dimasak kembali sampai mendidih ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, masukkan si ayam yang tadi ya, dan biar meresap saya tambahkan lagi air, dan ini karena biar ada kuahnya teman-teman, dan biarkan sampai mendidih ya teman-teman ya. Dan ini sudah mendidih, meresap. Lalu tambahkan bumbu teman-teman. Ini saya tambahkan garam setengah sendok teh, lalu gula pasir setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit penyedap ya teman-teman, kira-kira saja. Lalu saya tambahkan ini ladaku atau merica bubuk 1/4 sendok teh teman, dan langsung diaduk kembali, biarkan sampai meresap. Dan terakhir tambahkan kara santan kira-kira 150 ml ya, atau secukupnya. Kalau emang kurang kental bisa ditambahkan kembali ya teman-teman. Dan ini
sedikit apinya dikecilkan biar tidak pecah si santannya. Ini mantap ya teman-teman tuh. Si opor ayam ini waduh benar-benar menggoda sekali, dan ini nanti disajikan dengan lontong ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini si opornya sudah cukup meresap dan nanti bisa disajikan dengan lontong komplit ya teman-teman ya. Dan untuk tambahan saya pun ada goreng tempe ya teman-teman. Tempe goreng tepung, waduh ini mantap sekali, ini garing kriuk-kriuk ya teman-teman. Dan tempe goreng tepung pun sudah matang ya teman-teman. Ini sudah garing sekali. Waduh, dan ini nanti disajikan dengan lontong ya teman-teman. Wah, pokoknya komplit tuh, mantap. Dan opor pun sudah masak matang sempurna ya teman-teman. Jadi ini tinggal menyajikan saja. Oke, langsung saja ke penyajiannya teman-teman ya. Bagaimana penyajiannya teman-teman? Lanjut. Baiklah teman-teman, ini lontongnya udah saya potong-potong. Lontong tadi sudah matang dan saya sajikan di cawan ya. Dan langsung saja akan saya tambahkan ini sambal goreng kentang, kira-kira 1 sendok atau secukupnya. Lalu saya tambahkan juga ini telur ya. Tambahkan telur balado. Telur baladonya 1 butir ya teman-teman. Dan saya pun ini akan menambahkan tadi di awal video ada sayuran buat sayur lodeh ya teman-teman. Jadi saya perlihatkan cara bikinnya, ini bikinnya gampang sayur lodeh ini. Bumbunya juga mudah, bisa perpaduan bumbu balado dan bumbu dasar kuning, bumbu merah dan dasar kuning. Dan ini isinya ada wortel, ada lobak dan ada jamur kancing ya di sini. Dan ini kuahnya sedikit saya agak tambahin biar berkuah si lontongnya teman-teman tuh. Mantap ya. Wah, ini mantap sekali, dan alhamdulillah ini sebentar lagi beduk maghrib, jadi saya pun bisa mencicipinya teman-teman ya. Dan ini saya satu lagi siapkan wadah kecil, cawan kecil untuk wadah atau tempat si opor ayam ya teman-teman. Jadi sengaja di sini saya penyajiannya terpisah. Jadi ini untuk foto saja teman-teman, dan ini saya kasih 2 potong opor ayam. Ini 2 potong ya teman-teman tuh. Dan ini saya pun kasih kuahnya juga ya teman-teman tuh. Jadi ini hanya buat keperluan foto ya teman-teman. Jadi saya penyajiannya dipisah dan tetap nantinya makannya akan 1 cawan juga teman. Dan ini ada tempe tadi ya, tempe sama kerupuk saya tambahin, tempe yang digoreng tadi ya. Oke teman-teman, biar lebih menarik saya tambahkan bawang goreng. Dan ini yang sudah dikasih bawang goreng. Dan ini si opor ayamnya. Lalu ini ada tempe dan kerupuk, dan bagaimana rasanya akan saya coba icip ya sambil berbuka ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saatnya ini mencicipi, dan saya sudah berbuka puasa, sudah membatalkan puasa. Dan bagaimana rasanya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana rasanya? Tuh, ini saya coba lontongnya. Emang rasanya pas ya teman-teman. Dan ini ada kentangnya. Dan ini ada ayam. Dan ayamnya pun bagaimana rasanya? Ini saya satukan ke kuah lontongnya semua ya teman-teman, dan biar tercampur rata. Sekali ini ayamnya biar masuk dulu ke kuahnya teman-teman, dan biarkan. Dan ini langsung saya gigit aja teman-teman ya. Rasanya enak, resap ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi terima kasih videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sajian lebarannya, dan ini ada tempe dan kerupuk. Jadi teman-teman bisa bikin untuk sajian lebaran, yaitu lontong opor ayam komplit ya teman-teman. Oke, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat menu lebaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.